Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Masita dari kelas I nomor NIM 210701502127. Kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang mekanisme kortikal dan inhibisi. Mekanisme kortikal. Apa sih arti mekanisme kortikal? Yaitu berkenaan dengan selaput otak. Jadi yang saya mau bahas yaitu mekanisme otak untuk gerakan. Mengapa kita perlu mempelajari bagaimana otak mengontrol gerakan? Salah satu tujuannya adalah untuk membantu orang-orang yang mengalami kerusakan tulang belakang atau amputasi anggota tubuh. Misalnya, kita dapat mendengarkan pesan otak mereka dan memecahkan kode gerakan apa yang ingin mereka buat. Pengendalian gerakan bergantung pada banyak di area otak. Jadi, kita akan membahas sesuai dengan topiknya. Pertama, yaitu konteks cerebral. Sejak studi awal oleh Gustav Fritz dan Eduard Hitzig pada tahun 1870, ahli saraf telah mengetahui bahwa stimulasi listrik langsung dari korteks motorik primer, gyrus presentral dari korteks frontal, tepat di depan sulcus ventral memunculkan gerakan. Korteks motorik primer juga aktif ketika ada membayangkan gerakan, mengingat gerakan atau memahami kata kerja yang terkait dengan gerakan. Sejak studi awal oleh Tomasino dan Kremese di tahun 2016. Menunjukkan area mana dari korteks somatosensorik yang merasakan bagian mana dari tubuh dan area mana dari korteks motorik yang mengendalikan otot bagian-bagian tubuh sebelah mana. Poin pentingnya adalah kesamaan di antara keduanya. Dan jangan membaca gambar ini sebagai hal yang menyiratkan bahwa setiap titik di korteks motorik mengendalikan otot tunggal. Area yang bertanggung jawab atas jari manapun tumpang tindih dengan area yang bertanggung jawab atas jari lainnya. Sanes, Danavue, Tangrai, Edelman, dan Waras pada tahun 1995. Selain itu, output dari neuron yang diberikan memengaruhi gerakan tangan, pergelangan tangan, dan bukan hanya otot tunggal, menurut Vargas, Irwin DKK tahun 2010. Korteks motorik memerintahkan hasil dan meninggalkannya ke sisi tulang belakang dan daerah lain untuk menemukan kondisi otot yang tepat, menurut Scott tahun 2004. Selama bertahun-tahun, para peneliti mempelajari korteks motorik pada hewan laboratorium dengan menstimulasi neuron dengan denyut listrik singkat, biasanya berdurai kurang dari 50 milidetik atau disebut MD. Hasilnya adalah otot berkedut singkat. Apa sih arti inhibisi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata inhibisi adalah hambatan bagi otot-otot dalam bekerja. Contohnya, makin gencar kita melakukan latihan fisik menyebabkan makin tidak inhibisi. Hambatan inhibisi pada suatu reaksi yang menggunakan enzim sebagai katalis dapat terjadi apabila pergabungan substrat pada bagian enzim mengalami hambatan. Molekul atau ion yang dapat menghambat reaksi tersebut dinamakan inhibitor. Inhibitor akan berikatan dengan enzim membentuk kompleks enzim inhibitor. Hambatan terhadap aktivitas enzim dalam suatu reaksi kimia ini mempunyai arti yang penting karena hambatan tersebut juga merupakan mekanisme pengaturan reaksi yang terjadi dalam tubuh kita. Inhibisi enzim adalah proses di mana reaksi enzim dan substrat terhenti. Berhentinya reaksi suatu enzim dapat terjadi karena adanya molekul yang mengganggu proses reaksi antara enzim dan substrat, atau disebut juga sebagai inhibitor enzim atau persahabatan enzim. Dan bagaimanakah kerja enzim secara normal? Reaksi normal, enzim dan substrat akan berikatan pada sisi aktif enzim sehingga membentuk kompleks enzim substrat. Bentuk dan sifat substrat juga sisi aktif enzim mempengaruhi hasil spesifikasi enzim substrat. Ketika terjadi pengikatan antara enzim dan substrat, sisa aktif akan melakukan perubahan konformasi agar substrat berikatan secara optimal dengan enzim. Perubahan konformasi ini akan mengganggu kestabilan ikatan kimia di dalam substrat sehingga menurunnya energi aktivasi. Hasil dari reaksi ini substrat akan diubah menjadi suatu produk dengan cepat, sedangkan reaksi ketika adanya inhibisi enzim dapat terjadi secara kompetitif dan non-kompetitif. Inhibisi kompetitif yaitu terjadi karena adanya molekul
inhibitor selain substrat yang berikatan pada situs aktif enzim. Molekul tersebut secara struktural dari kimiawi mirip dengan substrat, sehingga mampu berikatan dengan situs aktif enzim tersebut. Adanya pengikatan inhibitor tersebut atau disebut juga sebagai inhibitor kompetitif ini memblokir sisi aktif enzim, sehingga mencegah substrat berikatan dan reaksi antar enzim substrat pun terhenti. Kejadian ini dapat dicegah dengan menambah konsentrasi substrat. Inhibisi non-kompetitif terjadi ketika molekul selain substrat berikatan pada sisi lain selain situs aktif enzim. Sisi ini disebut juga situs allosterik. Pengikatan inhibitor ke situs allosterik menyebabkan perubahan konformasi situs aktif enzim, sehingga substrat dan situs aktif enzim tidak dapat berikatan. Untuk mencegah terjadinya inhibisi non-kompetitif, ini sangat sulit meskipun dilakukan penambahan kadar substrat, karena inhibitor tidak bersaing secara langsung dengan substrat. Dan yang terakhir, keuntungan inhibisi enzim sering digunakan sebagai obat, sebagai contohnya inhibitor aspirin. Aspirin dapat menghambat enzim COX-1 dan COX-2 yang memproduksi pembawa pesan peradangan prostaglandin, sehingga aspirin dapat menekan peradangan dan rasa sakit. Contoh lainnya inhibitor ACE. Pada orang yang memiliki riwayat diabetes, penggunaan inhibitor ACE ini dapat menurunkan kadar gula dalam darah atau disebut juga dengan kondisi hipoglikemia. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.